Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, azzanallahu wa iyyakum. Kita ucapkan puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ba'da maghrib ini kembali didudukkan kita oleh Allah di majlis ilmu, majlis yang dipenuhi oleh Allah dengan keberkahan dan keutamaan. Bahkan orang-orang yang duduk di dalamnya akan didoakan oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat serta salam terhadap Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian pada malam hari ini yang biasanya adalah kajian kitab Bahjatun Nadhirin atau syarah daripada kitab Riyadhus Shalihin. Akan tetapi pada malam hari ini akan saya sajikan satu kajian yang berjudul Ajarkan anak-anakmu keagungan la ilaha illallah. Ajarkan anak-anakmu keagungan la ilaha illallah. Ini satu hal yang penting untuk kita ajarkan kepada orang tuanya, lalu kemudian orang tuanya mengajarkan keagungan la ilaha illallah tersebut kepada anak-anaknya, agar tidak ada di antara keturunan-keturunan kita yang tidak faham tentang hakikat keagungan la ilaha illallah, sehingga mereka meremehkannya, sehingga mereka suatu saat bisa jadi akan melecehkannya. Sebenarnya kajian ini telah saya sampaikan berkali-kali di Palembang, di Islamic Center, di Rumah Sakit Bunda, akan tetapi tetap akan saya ulang karena barangkali di antara kita di sini masih ada yang belum mendengarkannya. Saya sampaikan di kuliah subuh di sini hanya dua di antara keagungan la ilaha illallah, padahal ada 14 yang penting untuk kita ketahui semuanya. Dengarkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, azzani Allahu wa iyyakum. Kajian ini saya rangkum dari sebuah kitab Mukhtasar Ma'arijil Qabul lil Aqidah yang ditulis oleh Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami, atau yang dirangkum oleh Syekh Hisam bin Abdul Qadir Al-Uqadah pada kitabnya tersebut pada cetakan Darut Thayyibah Al-Hadara pada tahun 1421 Hijrah pada halaman 480. Dengarkan ikhwan. Kitab yang saya sajikan adalah kitab yang bermanhaj aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita mulai. Dengarkan bagus-bagus. Syekh memberikan pengantar dalam kitab ini bahwa fadlu syahadati alla ilaha illallah, tahukah kamu akan keutamaan daripada kalimat la ilaha illallah? Kalimatun la ilaha illallah hiya sabilus sa'adah fid darain. Tahukah engkau bahwa dua kalimat syahadat, kalimat la ilaha illallah adalah merupakan jalan kebahagiaan di dua alam, alam dunia dan alam akhirat. Fabi iltizamiha an-najatu minan nar. Bila engkau mewajibkan diri mengetahuinya dan mengamalkan tuntutannya, maka itu akan menjadi kesuksesan kamu dari api neraka, terhindar dari api neraka. Wa bi'adami iltizamiha al-baqa'u finnar. Tapi bila kamu tidak memahami dan tidak mengetahui tentang hakikat la ilaha illallah ini, maka itu yang akan menjadi sebab kekalnya dirimu di dalam neraka. Wa biha tafqulu al-mawazin wa biduniha takhufful mawazin. Tahukah engkau bahwa dengan memahami kalimat la ilaha illallah dan menjunjung tingginya, maka akan menjadi sebab beratnya timbangan amal kebajikan
kesenanganmu di akhirat. Dan apabila la ilaha illallah ini tidak engkau wajibkan atas dirimu dalam arti tidak mengetahuinya, tidak mempelajarinya, dan tidak melaksanakan tuntutan rukun dan syaratnya, maka akan ringanlah catatan amalmu nanti di akhirat. Wa biha akhadallahu al-mitsaq. Dan tahukah engkau bahwa dengan kalimat itu Allah subhanahu wa ta'ala berjanji, bila engkau ucapkan maka Allah akan tetapkan engkau berada di dalam surga. Bahkan tahukah engkau arsalar rusul, diutusnya para nabi, al-anbiya war rusul, diutusnya para nabi dan para rasul ke muka bumi ini adalah dalam rangka untuk menjelaskan tentang kalimat la ilaha illallah ini kepada umat manusia. Wali ajliha khuliqatid dunya. Dan andaikan engkau tahu saking agungnya dunia diciptakan karena la ilaha illallah. Dunia ini diciptakan karena la ilaha illallah, wal akhiratu, demikian pula akhirat diciptakan oleh Allah karena la ilaha illallah, wal jannatu wan naru, bahkan surga dan neraka diciptakan oleh Allah adalah karena keagungan la ilaha illallah tersebut. Nah, disinilah. Tapi apa yang terjadi di negeri kita, tidak ada yang mengagungkan la ilaha illallah, melainkan sebatas kalimat yang diucapkan ketika menunggu orang yang sudah meninggal. Entah itu diucapkan di hari-hari untuk berbelasungkawa kepadanya atau yang disebut dengan tahlilan, atau mungkin adalah kalimat hanya pada batas yang tertulis di keranda orang-orang mati. Sekarang mari kita mulai. Apa sajakah keagungan itu? Singkatnya saya sampaikan dulu, kita berbatas pada jam Isya. Kalau memang Isya sudah kita putus penjelasannya. Dengarkan. Keagungan la ilaha illallah yang pertama, fahiya a'zamu ni'matin an'amallahu azza wa jalla biha ala ibadihi an hadahum ilaiha. Bahwa la ilaha illallah adalah nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada hambanya ketika Allah memberikan petunjuk atau hidayah kepada seseorang untuk mengucapkan la ilaha illallah. Di antara semua nikmat yang Allah turunkan ke muka bumi ini, maka nikmat mengucapkan la ilaha illallah adalah nikmat yang terbesar, berdalil sebagaimana terdapat dalam surah An-Nahl ayat 2. Qala ta'ala, Allah berfirman, yunazzilul malaikata birruhi min amrih, bahwa Allah menurunkan para malaikatnya birruhi dengan wahyunya min amri atas perintahnya, ala man yasha'u min ibadihi, terhadap siapa yang ia kehendaki dari hambanya, an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun, agar nabi-nabi yang didatangkan oleh malaikat dengan membawa wahyu, maka yang pertama harus ia mulai dan harus ia sampaikan kepada kaumnya adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah. Fattakun, karena itu Allah katakan, maka hendaklah engkau bertakwa kepadaku. Tunaikan la ilaha illallah itu dengan benar. Andai la ilaha illallah ini tidak didakwahkan oleh para nabi, maka tidak akan ada guna hidup kita di muka bumi ini. Karena la ilaha illallah ini adalah nikmat yang terbesar. Bahkan di akhirnya penjelasan kita nanti, la ilaha illallah inilah yang akan menjadi kunci pembuka pintu surga. Seorang tak akan pernah bisa masuk surga bila tidak dimulai dengan la ilaha illallah hidupnya. Yang kedua, dengarkan, wahiyya urwatul wusqa, bahwa kalimat la ilaha illallah dikatakan oleh Allah adalah urwatul wusqa, simpulan Islam yang sangat kuat,
simpulan iman yang sangat kuat. Jadi ketika Allah firmankan tentang urwatul wuthqa, maksudnya la ilaha illallah. Dengarkan sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha." Maka barang siapa yang kufur terhadap tauhid, mengkafiri terhadap semua segala sesuatu yang disembah selain Allah, wa yu'min billah, dan betul-betul beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka ia betul-betul berpegang teguh kepada urwatil wuthqa. Apa itu? La ilaha illallah, sebagaimana yang diucapkan oleh Sa'id bin Jubair ad-Dhahhak. Sa'id bin Jubair ad-Dhahhak, bahkan dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, al-iman. Dengarkan, al-iman, As-Sudai menyatakan al-Islam. Dengarkan. Jadi la ilaha illallah itu bukti keimanan seseorang, bukti Islam seseorang. Jadi kalau ada orang yang benci dengan kalimat la ilaha illallah, maka ia telah mencabut keislaman dan keimanan itu dari dirinya. Kalau ada orang yang tidak suka dengan la ilaha illallah, berarti ia telah mencabut nikmat terbesar dalam hidupnya. Masya Allah, sekarang ini ada tulisan la ilallah dikait-kaitkan dengan organisasi, padahal nggak ada lambang organisasi di situ, yang ada cuma lambang la ilaha illallah. Dengarkan lagi bahwa ternyata la ilaha illallah wa hiya al-ahdul ladzi dzakarahu Allah azza wa jalla idh yaqul, ternyata kalimat la ilaha illallah adalah merupakan bukti perjanjian, janji Allah. Artinya gimana? Janji di sini bahwa siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, siapa yang memahaminya, siapa yang melaksanakan tuntutan-tuntutannya, konsekuensinya, maka Allah berjanji kepadanya bahwa pasti engkau akan ditolong di akhirat. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas dalam menjelaskan tafsiran tentang firman Allah dalam surah Maryam ayat 87. La yamlikuna asy-syafa'ata illa man ittakhadha indar rahmani ahda. Di akhirat tidak akan ada orang yang dikasih syafaat kecuali orang-orang yang Allah jadikan oleh Allah ahda, telah berbuat perjanjian. Siapa itu? Yang mengucapkan la ilaha illallah, lalu kemudian memahaminya, mempelajarinya, memahaminya, dan mengetahui tentang rukun dan syaratnya, serta melaksanakan konsekuensinya. Barulah kemudian dia diberikan jaminan oleh Allah untuk diberikan syafaat di akhirat. Singkatnya, kalau ada orang yang benci dengan la ilaha illallah, maka akan dicabut syafaat atau pertolongan untuknya di akhirat. Singkat-singkat aja kita karena banyak, waktu terbatas. Yang keempat, wa hiya al-husna allati dzakaraha ta'ala fi qouli. Dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya bahwa kalimat la ilaha illallah adalah al-husna, sebuah kebajikan yang sangat besar, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran surah Al-Lail ayat 5 sampai ayat 7. Fa amma man a'ta wattaqa, barang siapa yang suka memberi dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan al-husna. Apa artinya? Membenarkan kalimat la ilaha illallah. Ia Islam, ia cintai kalimat itu, ia pelajari, ia laksanakan tuntutannya. Maka apa? Fasanuyassiruhu lil yusra, maka dengan sebab itu kami akan mudahkan kehidupannya. Di dalam kitab tafsir dikatakan fid dunya wal akhirah, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Sebagaimana yang dikatakan
qalahu Abu Abdurrahman As-Sulami wa Dhahhak, Abu Abdurrahman dan Ad-Dhahhak, wa rawahu Atiyah an Ibnu Abbas, sebagaimana diriwayatkan oleh Atiyah dari jalan Ibnu Abbas. Jadi jelas ikhwan, bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian mencintai kalimat itu, mempelajarinya, dan kemudian menegakkan nilai-nilai la ilaha illallah itu, konsekuensinya dilaksanakan dengan menegakkan tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Apa yang Allah janjikan, bahwa engkau akan diberikan kemudahan hidup dari dunia ini sampai akhirat. Jadi orang yang membenci la ilaha illallah, orang yang tidak suka dengan kalimat la ilaha illallah, berarti ia telah mencabut janji kesejahteraan dunia dan akhirat yang Allah telah berikan kepadanya. Celaka sendiri nanti. Dengarkan. Yang kelima, wa hiya kalimatul haqqil lati dzakarallahu azza wa jalla idh yaqul. Dengarkan. Kalimat la ilaha illallah itu bukti al-haq, kalimat kebenaran. Tidak boleh kau benci. Dia bukti kebenaran yang datang dari Allah. Tidak boleh kau remehkan, tidak boleh kau lecehkan sampai kau bakar. Jangan. Perkara di situ kemudian ada lambang satu organisasi, cabut lambangnya. Jangan hancurkan la ilaha illallahnya. Jangan ikut benci la ilaha illallahnya. Dengarkan, kenapa? Karena ia kalimatul haq, kalimat yang melambangkan kebenaran yang hakiki di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah terdapat dalam surah Al-Zukhruf ayat 86. Wa la yamliku alladhina yad'una min duni asy-syafa'ata, dan tidak akan mendapatkan pertolongan di akhirat orang-orang yang menyembah pada selain Allah, illa man syahida bil haqqi, kecuali orang yang benar-benar bersyahadat dengan al-haq, benar-benar bersyahadat dengan al-haq. Apa artinya? Betul-betul mengucapkan la ilaha illallah, mencintainya, menjunjung tingginya, mempelajarinya, dan mengetahui tentang rukun dan syaratnya, serta melakukan konsekuensinya. Wahum ya'lamun, dan dia itu betul-betul tahu, betul-betul memahami. Maka Allah katakan yang mendapatkan kebahagiaan berupa syafaat di akhirat nanti, mendapatkan pertolongan dari Allah, hanyalah orang-orang yang mengasung keagungan la ilaha illallah, keagungan tauhid, mengajarkan tauhid kepada orang dan memberantas kesyirikan, apalagi kemaksiatan berupa kebencian terhadap kalimat la ilaha illallah ini. Singkatnya, la ilaha illallah itu adalah kalimat bukti kebenaran di muka bumi. Jadi bagi orang yang menghancurkannya, bagi orang yang meremehkannya, bagi orang yang membakarnya, maka akan dicabut dari Allah oleh Allah subhanahu wa ta'ala syafaat dari dirinya, karena ia telah menjatuhkan sebuah kebenaran yang sangat besar. Demikianlah dikatakan qalahu al-Baghawi. Bayangkan berapa pelanggarannya. Dengarkan lagi. Wahia kalimatut taqwa. Bahkan dikatakan yang keenam, kalimat la ilaha illallah itu adalah bukti ketakwaanmu. Bila kau benci dia, berarti kau bukan orang bertakwa. Bila kau tidak suka, berarti kamu adalah bukan orang bertakwa. Kama allati dzakaraha Allah Ta'ala fi qawlihi, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minin, dan Allah menurunkan ketenangan itu kepada para rasul dan orang-orang mukmin, wa alzamahum kalimatat taqwa, dan mereka mewajibkan dirinya untuk senantiasa berada di dalam kalimat takwa. Apa artinya? Kata Ibnu Jarir dan Abdullah serta Ahmad dan Al-Imam Tirmidzi, wa alzamahum kalimatut taqwa, bahwa mereka itu betul-betul memegang erat prinsip kalimat la ilaha illallah,
Makanya Allah datangkan kemenangan kepada mereka, ketenangan kepada mereka di waktu berperang, gara-gara mereka memegang erat kalimat takwa ini. Wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha, dan mereka itulah orang yang berhak ditolong dan diberikan ketenangan oleh Allah tersebut, sebagaimana terdapat dalam surah Al-Fath ayat 26. Singkatnya, bahwa kalimat la ilaha illallah adalah bukti takwamu kepada Allah. Bila kamu membenci la ilaha illallah, berarti engkau telah mencabut ketakwaanmu itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengarkan yang ketujuh, wahiyya al-qawlu tsabit alladhi dzakarahu ta'ala fi qawlihi. Allah mengatakan kalimat la ilaha illallah itu adalah perkataan yang kokoh, yang merupakan perkataan kalam yang datang dari Allah, kalam yang paling kokoh, ucapan yang paling mulia, yang bagus, yang kokoh. Kenapa engkau bakar? Kenapa kau remehkan? Kenapa kau benci? Tahu nggak kamu, la ilaha illallah itu saking kokohnya, dialah yang mengokohkan kehidupan dunia dan akhirat. Dengarkan sebagaimana firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 27, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah, bahwa Allah memperkuat orang-orang beriman bil qawli tsabit, dengan kalimat la ilaha illallah, fil hayatid dunya wa fil akhirah, baik itu di kehidupan dunia ataupun di kehidupan akhirat. Engkau itu dikuatkan oleh kalimat tauhid. Bila kalimat tauhid engkau hancurkan, engkau remehkan, engkau benci, maka duniamu akan dihancurkan oleh Allah, akhiratmu akan dihancurkan, kekuatanmu akan dihilangkan. Kau sebagai orang muslim akan dipunahkan, dihilangkan, dicabut kekuatan itu darimu, karena kekuatan engkau hidup di dunia ini sampai kepada akhirat, sampai di negeri akhirat adalah sangat bergantung kepada kalimat la ilaha illallah. Apakah engkau betul-betul memperjuangkan sesuai dengan maknanya, dengan betul-betul mentauhidkan Allah, mendakwahkan tauhid tersebut, dan kemudian melarang orang berbuat syirik, melarang orang berbuat tahayul, khurafat. Bila la ilaha illallah sudah kau lecehkan dengan kesyirikan, dengan tahayul, dengan khurafat, apalagi sampai membencinya, juga meremehkannya, merobeknya dan membakarnya, maka akan Allah cabut kekuatan itu dari diri ini. Bayangkan, ada sekelompok orang yang mau memperjuangkan Islam. Begitu kita tampil mengajarkan tauhid dengan melarang syirik, mereka tidak suka. Katanya, jangan dulu, nanti terjadi perpecahan. Biarlah kumpul-kumpul dulu, biarlah himpun-himpun dulu, jangan jelaskan dulu masalah syirik, nanti orang pada benci, meninggalkan kita. Salah. Justru itu duluan yang dijelaskan biar pertolongan Allah tiba. Enggak ada ceritanya kemenangan ini diraih oleh tangan manusia. Dusta, enggak ada. Para nabi aja kemenangannya turun dari Allah. Padahal para nabi, siapa yang salah? Adakah Allah? Adakah yang salah memilih nabi? Tidak mungkin, karena yang milih adalah Allah. Untuk menjadi pemimpin sebuah negeri, Allah yang memilih para nabi, enggak mungkin salah. Tapi tidak pernah kemenangan itu diberikan langsung di tangan nabi, tetapi langsung berdasarkan pertolongan yang datang dari Allah. Mereka berkata, suara rakyat adalah suara Tuhan. Apalagi simbolnya? Suara rakyat adalah suara Tuhan, sehingga harus rakyat dikumpulin, mau yang bejat, mau yang jahat, mau dukun, ayo sama-sama perjuangkan Islam, biar menang Islam. Enggak akan pernah sampai. Katik cerito, justru itulah yang akan menggagalkan kemenangan. Suara rakyat, suara Tuhan, itu Socrates, Plato, siapa lagi, Aristoteles,
Itu hadis dari Aristoteles, bukan dari Nabi. Kemenangan yang didapat oleh Nabi dari mana? Dari Allah. Nabi berperang, terus berperang dari Mekah ke Madinah. Apakah kemudian di Madinah tiba-tiba lebih banyak kaum muslimin? Enggak ada ceritanya. Orang kafir masih lebih banyak, orang Yahudi masih lebih banyak. Di Mekah orang Yahudi, orang kafir Quraisy masih lebih banyak. Tapi kenapa Islam menang? Turun jadwal kemenangan dari Allah. Kenapa? Karena diperjuangkan tauhid dan sunnah. Maka Allah janjikan, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila nanti telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, tidak usah lagi perang. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, nanti akan kau lihat manusia berbondong-bondong takluk tunduk kepada Islam dan kemudian masuk. Hatinya diperangi oleh Allah semua, diberikan hidayah sehingga masuk Islam. Bukan menang oleh kekuatan. Suara Tuhan ada di tangan manusia, enggak ada. Itulah dia ikhwan. Makanya tegakkan kalimat taqwa, kalimat tauhid. Tegakkan tauhid, dakwahkan tauhid kemana-mana. Nanti akan turun pertolongan Allah membela kaum muslimin. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihati lastakhlifannahum fil ardh. Allah berjanji, bila engkau ingin menang, bila ingin dimenangkan oleh Allah, syaratnya ada dua. Satu, amanu, tegakkan ketauhidan. Wa'adun, Allah berjanji. Wa 'amilus shalihat, dan benarkan amalan betul-betul sesuai dengan sunnah nabimu. Nanti kemenangan itu diberikan kepadamu langsung turun dari langit. Siapa yang memusuhimu akan dibunuh oleh Allah. Siapa yang memusuhimu akan dihancurkan oleh Allah. Walaupun kamu tak mampu membunuhnya karena kekuatannya, karena ia sempat membuat benteng pertahanan sekuat-kuatnya, tapi nanti kekuatan Allah yang membunuhnya, yang menyelesaikan mereka. Lihat, sekuat-kuat benteng Fir'aun, saking kuatnya Musa tak mampu menembusinya. Innahum qauman jabbarin lan nadkhula hatta yakhruju minha. Kata kaum Musa, aduh takut, kami nggak akan berani melawan mereka. Mereka tuh kaum yang sangat besar, besar badannya. Kami nggak akan mau datang ke sana sebelum mereka keluar dari negeri itu. Apalagi Fir'aun, kaumnya aja ditakuti, tentaranya. Apa kemudian? Apakah Nabi Musa berhasil membunuh Fir'aun? Tidak. Tapi kenapa Nabi Musa menang? Jawabannya ternyata Fir'aun dibunuh oleh takdir Allah hanya dengan beberapa tetes air. Diselesaikan dia, ditenggelamkan di laut, dikasih beberapa tetes air ke hidungnya, selesai. Jadi kenapa demikian? Karena telah datang pertolongan Allah. Karena kita betul-betul mengembangkan, membangun dakwah tauhid, mengajarkan orang jangan berbuat syirik lagi, menegakkan sunnah, amal salih, mengajarkan orang jangan melakukan bid'ah lagi. Nanti pertolongan itu akan turun. Lihat lagi sejarah para nabi. Nabi Ibrahim, bagaimana bengisnya Namrud, sampai tidak ada yang bisa melawannya. Nabi pun tak sanggup melawannya, memeranginya. Nabi Ibrahim, tapi ketika Nabi Ibrahim bersama kaumnya menegakkan tauhid, sampai dia harus membenci orang tuanya gara-gara tidak mampu masuk kepada Islam dan menegakkan tauhid ini. Nah, kemenangan diberikan oleh Allah. Apakah menjadikan Nabi Ibrahim bisa membunuh Namrud dan menghancurkan bala tentaranya? Tidak. Allah langsung yang bunuh. Dengan cara apa? Dengan cara yang sangat-sangat lemah, sudah mati. Dengan dimasukkan lalat ke hidung Namrud, akhirnya masuk ke kerongkongannya, menutupi pernapasannya, mati. Itulah cara Allah, jangan takut ige. Yang benar, tegakkan kalimat taqwa, kalimat tauhid ini dalam kehidupan. Nanti kemenangan akan datang. Nah, 8. Wa hiya al-kalimatu thayyibatu al-madrubatu mathala, bahwa kalimat itu, kalimat la ilaha illallah, adalah kalimat yang menjadi perumpamaan yang mulia oleh Allah dalam Al-Quran. Tapi orang muslim sekarang justru
Bukan menjadikan itu kalimat mulia, tapi kalimat yang dibenci, yang diremehkan, yang tidak mau dipelajari, bahkan yang tidak mau diamalkan isinya. Makanya saya katakan, kalimat la ilaha illallah bagi anak-anak kita sekarang hanyalah sebuah kalimat yang ia tahu kalau nunggu orang mati. Kalau ada orang mati, hari pertama, hari ketiga, ketujuh baru kedengeran la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau nunggu orang mati, kalau kerandanya udah diangkat baru ketahuan kain hijau itu tulisannya la ilaha illallah. Makanya lelucon di Facebook itu, kalau orang yang membakar, yang benci dengan kalimat la ilaha illallah itu, nanti tulisan di kerandanya ganti dengan tulisan pecel lele. Diganti, jangan lagi kalimat la ilaha illallah, diganti pecel lele, karena dia benci. Ya, dengarkan sebagaimana firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 24, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Tidakkah kau melihat bagaimana Allah memberikan perumpamaan dengan kalimat la ilaha illallah? Kalimat thayyibah itu ibarat satu pohon yang bagus, yang akarnya tunjang ke bawah dan kemudian rantingnya menjulang ke langit. Apa yang dimaksud? Ali bin Abi Thalhah dan Ibnu Abbas menjelaskan, fa asluha thabitun fi qalbil mu'min. Aturannya, maksudnya la ilaha illallah itu akar ibarat pohon, akarnya ke bawah, menjulang ke bawah, tunjang ke bawah. Maksudnya, kata para ulama, aturan kalimat la ilaha illallah itu kau tumbuhkan di dalam jambangan hatimu dan mengakar kuat ke bawah, bukan yang kau remehkan. Kemudian berikutnya, wal amalus sholih fis sama sa'idan ilallah. Jadi barulah amal salihmu bisa terangkat kepada Allah. Wa far'uha fis sama. Kalau kalimat la ilaha illallah tidak kau cintai lagi, tidak kau suka, maka amalanmu enggak akan sampai lagi kepada Allah. Bila kalimat la ilaha illallah kau benci, kau remehkan, kau bakar, maka amalanmu lagi enggak akan sampai kepada Allah. Wal iyadu billah. Betapa besar dosanya orang yang membakar dan membenci kalimat itu. Yang kesembilan, sababun najati minan nar. Tahukah engkau bahwa dengan kalimat la ilaha illallah itulah yang akan menjadi sebab engkau selamat dari neraka? Sami'an Nabi kama fi Sahih Muslim, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Sahih Muslim, annan Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a muadzinan yaqul, suatu ketika Nabi mendengar seorang muadzin berkata, asyhadu an la ilaha illallah. Faqala, lalu Nabi berkata kepadanya, kharajta minan nar, kamu telah keluar dari neraka. Bayangkan, seorang muadzin aja yang ikhlas mengucapkan azannya dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, maka Nabi berkata, engkau terbebas dari api neraka. Bagaimana orang-orang betul mengamalkannya dengan benar, dengan baik, sesuai dengan tuntutannya. Ini tidak di negeri kita, tidak tahu anak kita kalau ini kalimat yang mulia. Tidak tahu anak-anak kita kalau ini kalimat yang harus dijunjung tinggi. Makanya ujung-ujungnya diremehkan. Lihat, saking bodohnya bapak kita tidak mengajarkan itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga jelaskan, man syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah haramallahu alil jannah. Barang siapa yang telah mempersaksikan kalimat la ilaha illallah dan Muhammad adalah Rasulullah, maka diharamkan neraka untuknya. Bahkan orang yang terlanjur masuk neraka pun, bila ia sempat mengucapkan la ilaha illallah dan mencintainya, maka akan dikeluarkan dia lagi dari neraka. Bayangin, saking agungnya dan saking mulianya kalimat ini. Maka di dalam hadis dikatakan, hadis yang sahih dalam kitab Bukhari dan Muslim, akhriju minan nari man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbi mithqalu dzarratin min iman.
keluarkanlah setelah masuk ke neraka orang penduduk neraka, masuk ke surga penduduk surga. Maka Allah firmankan, keluarkan olehmu wahai para malaikat dari neraka itu orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, artinya yang ia mencintai, yang ia ikhlas mengamalkannya, sehingga dikatakan bahwa di dalam hatinya itu masih ada mithqala dzarratin min iman, ada seberat zarrah dari iman dengan kalimat la ilaha illallah tadi, maka mereka dikeluarkan dari neraka. Jadi orang yang membenci la ilaha illallah, orang yang tidak suka, ya bisa jadi nggak dikeluarkan dia di neraka, dibiarin. Yang ke-11, wa hiya afdalu ma dzakarallahu bi azza wa jalla kama yaqul afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Dengarkan bahwa kalimat la ilaha illallah, kata Nabi, itu adalah kalimat yang paling kami cintai, paling mulia kami anggap. Aku dan nabi-nabi yang lain sangat memuliakan kalimat itu. Bukan kayak di Indonesia, dibenci kalimat itu, dirampas, ditangkap. Ada yang ngerampas karena rakyat biasa, ada yang nangkap karena dia bukan rakyat biasa, ditangkapnya. Nah, Nabi sabdakan afdalu ma qultuhu ana, perkataan yang paling mulia yang pernah kuucapkan, wan nabiyyun min qabli, dan nabi-nabi sebelumku adalah kalimat la ilaha illallah. Makanya suruh dijaga bagus-bagus. Yang ke-12, wa hiya athqalu syai'in fil mizan. Tahukah kita bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh pemirsa, bahwa kalimat itu adalah kalimat yang akan membuat menjadi berat timbangan amal salih kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, saya singkat karena udah mau masuk waktu Isya, bahwa Musa itu pernah datang kepada Allah berdoa. Qala Musa alaihissalam, ya Rabbi allimni syai'an adhkuruka bihi wa da'uka bihi. Ya Allah, ajarkanlah aku dengan satu zikir dan satu doa yang bisa aku berdoa dan berzikir dengannya. Berdoa, berzikir sekaligus berdoa. Dengarkan. Qala ya Musa qul la ilaha illallah. Kalau begitu Musa ucapkan kalimat la ilallah. Qala ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadza. Kata Musa, ya Allah, semua orang udah mengucapkan kalimat itu, aku ingin kalimat yang lain. Maka dikatakan qul la ilaha illallah Musa, ucapkan aja la ilaha illallah. Qala la ilaha illa anta ya Rabbi. Memang tidak ada Tuhan selain engkau wahai Allah. Innama uridu syai'an takhussuni bi. Yang aku inginkan agar engkau mengajarkan yang super khusus untukku, yang pamungkas. Qala ya Musa, maka Allah berfirman, wahai Musa, lau anna samawati sab'a wa amirahunna tawairi wal ardina sab'a fi kiffatin wa la ilaha illa fi kiffatin malat bihim la ilaha illallah. Wahai Musa, tahukah engkau seandainya kalimat la ilaha illallah itu diletakkan di satu daun timbangan, dan kemudian seluruh dunia ini dengan segala isinya diletakkan di satu daun timbangan, dan semua 7 lapis langit dikumpulkan di situ, maka tetap akan lebih berat kepada kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah yang telah engkau fahami maknanya, yang telah kau laksanakan rukun dan syaratnya, yang telah kau lakukan konsekuensi muktadanya atau tuntutannya, maka di akhirat nilainya akan lebih berat daripada 7 lapis langit dan lebih berat dengan 7 lapis bumi, walaupun dua-duanya digabung. Masya Allah, orang sekarang membencinya, padahal itu yang akan menolongnya. Berikutnya 2 yang terakhir, ij'alha min akhir kalamika. Diperintahkan, maka dari itu biar kau selamat, justru yang ada, jadikan kalimat la ilaha illallah itu sebagai akhir daripada perkataanmu. Jadi engkau akan selamat. Kalau mati mengucapkan la ilallah, akan selamat, masuk surga. Kalau engkau membenci la ilallah, enggak mungkin kau selamat. Orang yang mati dipaksakan agar mengucapkan la ilaha illallah, suruh ditalkin biar dia selamat. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya mengucapkan nikmat la ilaha illallah, maka pasti dia masuk surga. Maka dia akan masuk surga. Orang sekarang membenci kalimat la ilaha illallah dan tidak memahami, tidak menjunjung tingginya, bahkan meremehkannya, padahal kalimat itulah yang menentukan surga dan nerakanya. Yang terakhir, bahwa ikhwan,
kalimat la ilaha illallah itu yang akan menjadi kartu atau tiket kita masuk surga. Jadi orang yang benci dengan kalimat la ilaha illallah nggak punya tiket masuk surga. Dan pintu surga itu dibuka pakai kartu tiket masuk surga. Ada hadisnya, dengarkan, saya singkat, bahwa sesungguhnya ada yang diteriakin oleh Allah seseorang di antara semua manusia yang banyak, kamu ke sini, kamu duluan ke sini. Dilihat, dikasih tahu, ini adalah catatan amal keburukanmu, 99 lembar. Satu lembarnya itu catatan amal keburukannya sejauh mata memandang kali 99. Allah katakan, hei, apakah engkau memungkiri bahwa ini catatan amal keburukanmu? Enggak ya Allah, betul itu amalan keburukanku. Sekarang lagi pertanyaan, apakah kau merasa bahwa ada malaikat yang tersalah nulis menzalimimu? Enggak ya Allah, betul itu keburukanku. Sekarang ditanya, merasa enggak kamu punya kebajikan? Enggak ada ya Allah. Dia terdiam, enggak ada ya Allah kebajikan. Oh, kata Allah, enggak, kamu punya kebajikan yang besar yang disimpan sama kami. Apa itu ya Allah? Dikeluarkanlah kartu yang bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dia berkata, apa gunanya kartu ini padaku di saat ini, dan apa manfaatnya dengan dosaku yang sampai 99 lembar, yang satu lembarnya ini catatannya sampai sejauh mata memandang. Maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan, letakkan seluruh catatan dosamu itu di daun timbangan yang 99 lembar tadi, lalu letakkan kartu ini di satu daun timbangan, maka akan lebih berat nilainya kepada kartu ini. Itulah yang akan kau buka untuk membuka pintu surga nanti. Dengarkan. Terakhir, bagaimanakah kesan para sahabat begitu mendengarkan kalimat ini? Saking agungnya, saking mulianya kalimat la ilaha illallah. Beda jauh dengan kita. Sahabat dulu begitu mendengarkan kemuliaan ini, saking berharapnya agar mendapatkan kartu la ilaha illallah, kartu yang bertuliskan la ilaha illallah, yang bukan membencinya, bukan meremehkannya. Sampai begitu disampaikan hadis ini, ada yang pingsan, mati, sampai langsung disalatkan di hari itu. Dengarkan, sebagaimana perkataan Abu Hasan Ali bin Amr al-Harrani, ia berkata, ana hadartu rajulan, aku betul-betul hadir menyaksikan seorang laki-laki fil majlis, di majlis Nabi pada saat itu, wa qad za'ika inda hadzal hadis, dia itu sampai pingsan mendengarkan hadis ini, pingsan jatuh. Begitu ditengok ke sana, wa mata, ternyata dia udah mati, jantungan dia gara-gara dengar ayatnya, dengar hadis tentang kartu la ilaha illallah itu. Bahkan kata Abu Hasan, wa syahidtu janazatahu, aku menjadi saksi, aku yang ikut menyelenggarakan jenazahnya, betul-betul meninggal gara-gara mendengarkan kalimat la ilaha illallah. Itu menjadi kartu di akhirat. Beda dengan orang sekarang, diremehkan, diacuhkan, nggak mau tahu apa maknanya, apa keagungannya. Kemudian berikutnya, wa shallaitu alaihi, dan aku menjadi saksi, kata Abu Hasan, aku ikut menyolatkannya, betul-betul meninggal dia gara-gara mendengarkan keagungan la ilaha illallah itu, dan berharap agar mendapatkan kartu yang bertuliskan la ilaha illallah tersebut. Begitulah para sahabat mencintainya, mencintai kalimat la ilaha illallah. Beda dengan orang muslim yang ada di negeri kita di saat ini. Karena itu singkatnya, judul kajian kita ini, ajarkan kepada anak-anakmu keagungan kalimat la ilaha illallah, biar ia tertolong di dunia dan di akhirat, biar ia diberikan etiket yang bertuliskan la ilaha illallah untuk membuka pintu surga. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan dalam kajian pada malam hari ini. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi saya umumkan bahwa berbagi berkah telah membagikan beras 1 ton. Silahkan datang ke rumah. Bagi yang aktif, yang tidak merasa mampu, bagi yang aktif salat berjamaah dan aktif kajian di sini, insya Allah datang ke rumah untuk mendapatkan bagian 10 kilo beras gratis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.